Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, sehat selalu. Ya, balik lagi bersama kami di Slow Project. Kali ini kita berada di lokasi yang masih berdekatan dengan lokasi video sebelumnya. Kita masih berada di sebuah lereng ya. Iya. Lereng Gunung Kelut. Ya, di daerah Kabupaten Kediri tepatnya, karena Gunung Kelut itu berada di posisi tengah-tengah ya Mas ya, Iya. antara Kabupaten Blitar sama Kediri. Juga mungkin ada masuk di daerah wilayah Malang juga ya. Iya, betul. Daerah-daerah sebelah timurnya itu ya, daerah Malang. Baik, sahabat Slow. Kali ini kita berada di sebuah lokasi yang bisa dikatakan bendungan ya Mas ya. Iya, betul. Bendungan, mungkin kalau bendungan namanya sendiri sih kurang familiar, karena ini termasuk bendungan untuk mengairi sawah ya. Karena daerah sekitar sini itu termasuk daerah perkebunan ya. Betul. Masuknya di daerah persawahan, tak ada hujan, bisa dikatakan seperti itu. Jadi suplai air untuk perkebunan warga sekitar itu pusatnya dari sini, untuk daerah sini ya Mas ya. Iya. Mungkin video ini nanti ada Sobat Slow ya yang mau bergabung, karena yang telah merekomendasikan lokasi ini juga, dan kali ini ada di lokasi ini. Tidak menunggu lama, kita akan langsung ke Mas Beng. Mas Beng, silakan Mas Beng. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita kan berada di, boleh dibilang itu sebuah ya danau atau bendungan Mas ini kan. Ya. Sebelah kanan ini kan. Di sini juga kan difungsikan untuk kayak memancing ikan kan, ada ikan-ikan banyak di sini kan. Tempat memancing ya. Yang kita tangkap atau kita dengar dari masyarakat itu kan ada misteri kayak mungkin orang tenggelam atau mungkin ada korban yang kayak meninggal itu kan kayak nggak wajar gitu Mas. Iya. Nah, di sini insya Allah kita kan menelusuri lebih dalam lagi kenapa kok bisa ada kejadian seperti itu. Ya, penyebabnya apa gitu aja. Nah, ada misteri di sini kan, jadi orang menganggap tempat ini kan jadi kayak wah ini pasti ada sesuatu penghuninya kan, mungkin ada yang jahil atau gimana gitu kan ya, kurang lebih seperti itu Mas ya. Untuk lebih lengkapnya Mas, informasi atau yang mungkin kita bahas nanti ya, lebih lengkapnya nanti kita akan bahas dengan Sahabat Slow yang akan bergabung bersama kita ya. Mungkin bisa dijelaskan kisi-kisinya sedikit Mas, untuk lebih sebelum kita jauh dalam untuk membahas lokasi ini sendiri. Ya. Kalau menurut pandangan saya Mas, insya Allah kurang lebihnya kita mohon maaf kan. Ya, memang ada sesuatu di sini Mas, ada mungkin penghuni, ada kalau dibilang tuh ada sosok wanita gitu kan, itu pakaiannya pakai kayak gaun itu kan, pakai mahkota, tapi auranya negatif di sini. Nanti di mana Mas? Di tepat di ya agak tengah-tengah sini? Di sini ya, hampir di sinilah. Ya berdiri di situ. Iya. Terus juga di pinggir-pinggir ini Mas, ini juga di pinggir ini kan, yang perairan ini kan kayak danau ini kan. Iya. Ini sering kayak wanita, tapi separuh itu kan mirip ikan. Yang atasnya itu kayak perempuan tapi bertaring gitu kan. Dan mukanya juga agak seram gitu. Siluman ya Mas ya itu. Boleh dibilang siluman. Termasuk siluman ya. Ya, disitulah kayak yang sering jahil di sini. Karena dia juga dibantu oleh sosok manusia berbulu. Ya, berbulu lebat itu kan. Itu mungkin seginilah orangnya. Tingginya ya. Mirip orang, tapi nggak kelihatan matanya, nggak kelihatan wujudnya, berbulu semua. Jadi semua bulu semua ya, seluruh badan ya. Ya. Ya mungkin di situ dia kayak ada hubungan di situ. Ya mungkin bisa mempengaruhi ya, mungkin yang orang-orang yang berkunjung di sini atau yang mancing di sini, beraktivitas di sekitar sini lah. Gitu ya Mas ya. Terus juga di situ kan ada sebuah kayak kayak kamar mandi. Nah, di seberang sana Mas. Jadi tepatnya di sana ya Mas ya. Di sana.
Di situ juga di pinggir-pinggir tuh banyak anak kecil, tapi anaknya bentuknya itu aneh gitu. Seperti apa, Mas? Kepalanya besar, terus telinganya tuh lancip itu kan, terus tubuhnya tuh kecil, kurus, itu, terus matanya agak keluar sedikit itu kan. Oh, berarti yang fisiknya yang lebih dominan itu kepalanya. Kepalanya yang besar sekali kan. Seperti jamur gitu ya, Mas? Ya betul, kayak gitu. Itu banyak sekali yang bermain-main di sekitar situ. Banyak sekali ya, Mas ya. Makhluknya di sini ya. Betul. Terus ada juga Mas di misterinya kan ada di tengah-tengah sini. Memang ada sesuatu yang agak tadi kan ada sinar sedikit lah. Coba kita telusuri ya. Ada suatu kayak dibilang itu kan cahaya itu kan. Ya kita nanti berkomunikasi langsung kan ada penjaga di situ. Ya. Bisa nanti kayak apa namanya kita tanya ada apa di tengah-tengah situ kok ada sinar dari bawah mencorong gitu kan. Ya insya Allah nanti kita telusuri lebih dalam lagi gitu, insya Allah. Baik sahabat Selo, untuk menyambung Mas Beng untuk lebih dalam lagi, kita akan gabung dengan sahabat kita. Yuk Mas. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, boleh dikenalkan? Nama siapa? saya Deka. Deka. Iya. Oh, Deka. Mas Deka ini aslinya daerah sini? Asli warga sini. Oh. Sudah kenal sama Mas Beng? Alhamdulillah. Sudah. Sudah kenal ya? Sudah. Mungkin agak grogi ya. Iya. Mas Dika. Iya. Sebelum jauh ya, nanti tanya ke Mas Beng. Iya, iya. Mas Dika ikut karena merekomendasikan lokasi ini. Iya, ini Nah, setahu Mas Dika ini, apa yang pernah Mas Dika dengar itu? kalau menurut cerita warga-warga sekitar, itu di sini itu ya banyak banget itu kayak penampakan gitu. Itu sebelah sana itu katanya ada yang bilang itu ada kayak sosok genderuwo. Oh. Ya di sebelah sana ada sosok kerajaan. Seberang sana ya? Ya, ya seperti itu karena ini kan juga sudah ada korban Mas di sini Mas. Oh iya. Yang 2 anak kecil itu. Ya menurut saya merekomendasikan ini sangat cocok gitu loh Mas mbaknya. Iya. Sangat cocok untuk diulas lah. Seperti itu. Sudah cukup informasinya? Ya sudah Mas. Mungkin dari Mas Deka sendiri itu memiliki sebuah pertanyaan atau penasaran, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Ya mungkin bisa ditanyakan langsung ke Mas Beng. Itu apa itu yang anak-anak kecil jatuh itu mungkin atau mungkin kelalaian atau ada gangguan dari sosok-sosok yang di sini Mas? Ya boleh dibilang seperti itu Mas. Jadi kan anak kecil itu mungkin kan bermain, mungkin sambil juga berenang mungkin kan. Iya mungkin seperti itu. Nah di situ kan anak kecil itu kan nggak tahu kalau memang tempat ini atau danau ini kan atau apa namanya, ya istilahnya ada penghuninya. Nah penghuninya ini kan sering jahil, istilahnya apa namanya, kayak orang bilang tuh meminta tumbal itu loh Mas. Oh seperti itu Mas ya. Tumbal ya. Untuk jadikan pengikut atau dijadikan budak gitu kan. Iya, Yang dicari memang anak kecil. Iya. Kalau bisa mungkin yang mungkin belum sunat atau belum balik ya. Itu belum itu Mas. Ya itulah. Ya mungkin di situ juga kan ada sosok yang saya bilang tadi Mas, ada sosok apa namanya, dia baru di sini. Ya. Yang katanya mungkin boleh dibilang itu perempuan bermahkota itu kan, tapi bibirnya itu hitam. Terus matanya itu agak sinis gitu kan, memandang itu kan kayak kejam gitu kan. Ya mungkin ada hubungannya dengan situ, dengan apa sosok tadi. Ya pakainya mungkin ini jarik gitu kan, kayak orang Jawa. Terus bawah mbok gitu Mas. kalau mbok, tapi ini kan lebih muda Mas. Oh lebih muda. Lebih cantik gitu kan. Boleh dibilang itu siluman gitu kan. Siluman ya. Ya tapi auranya negatif. Negatif. Untuk menyambung juga mungkin dari Mas Deka sendiri, mungkin ada pertanyaan gini Mas, kalau saya ya, di sini pusatnya itu Mas,
pusat dari gangguannya sendiri itu dari mana, Mas? Gangguannya yang lebih apain dari sini, Mas, yang saya ceritakan tadi kan ada sosok separuh ikan, separuh apa? Oh, yang tadi ya. Yang bertaring itu kan. Itu yang sering apa namanya kayak apa namanya itu? Membawa. Jadi misalnya orang berenang itu kan ditarik itu kan. Sampai kayak ditenggelamkan itu. Nah, itu. Terus yang mengelabui di sini kan ada sosok tadi manusia, mirip manusia berbulu tadi lebat itu. Kadang orang kan mancing kan pasti ngelamun, kan kosong pikiran dia. Ya seolah itu keinginannya mau nyebur gitu. Ya disitulah dimanfaatkan sama apa yang siluman ikan tadi kan, yang apa namanya separuh ikan separuh manusia tadi. Nah disampaikanlah pada yang apa ratu siluman tadi. Yang siluman tadi ya. Nah di sini kan ada sosok atau ya mungkin bilang ratu siluman lah ya kan. Terus ada sosok apa manusia separuh ikan separuh manusia yang apa namanya perempuan yang bertaring tadi. Terus ada di luarnya sini ada sosok yang manusia berburu lebat. Jadi tiga ini pengaruh di sini yang negatif. Yang paling kuat ini ya tiga ini ya. Ya itu kayak berhubungan berkaitan gitu, Mas. Ada tugasnya untuk mengelabui, ada tugasnya untuk menarik, untuk mematikan manusia tadi kan. Terus disampaikanlah pada ratu tadi. Oh, yang ratunya ya. Jadi kayak berurutan gitu. Ya. Lalu gini, Mas. Tadi Mas Dika juga sedikit menceritakan, Mas, ke saya tadi. Ya, Mas Deka. Iya. Di apa? Seberang sana yang seperti banyak pohonnya ya, sahabat Silo ya. Itu katanya Mas Deka apa, Mas? Ada sosok genderuwo, ada kayak istana gitu. Nah, sebuah istana itu, Mas. Boleh dijelaskan ke Mas Deka, Mas? Kalau sosok genderuwo itu kan sering main-main memang di seberang sana, Mas, bukan di danau ini. Iya, yang saya maksud itu di seberang sana. Oh, iya kan? Pohon-pohon itu loh. Iya. Cuman dia apa namanya sering kayak jalan-jalan atau sering keliling. Ya mungkin main lah, Mas. Mungkin juga sering nampak sama orang yang kok ada manusia besar gitu kan, nah, kok berbulu ya kayak main-main aja, menampakkan dirinya itu bahwa aku tinggal di sini gitu. Kalau untuk istanahnya sendiri itu gimana, Mas? Ya di sini kan ada misterinya, Mas. Di situ kan yang saya bilang tadi ada suatu apa namanya di tengah-tengah. Itu kan ada suatu kayak cahaya mencorong itu kan, juga ada apa namanya kayak penjaganya di situ. Ya. Ya kita kalau menguak lebih dalam lagi ya kita komunikasi sebentar sama beliau tadi yang berjaga. Wujudnya itu kakek berjubah putih itu kan, berkumis putih juga ya kan, pakai ikat kepala. Ya bisa nanti kita tanya beliau apa di tengah-tengah ada apa itu kan. Boleh kita komunikasi sebentar? Boleh, silakan, Mas. Ya benar yang dibilang saya Mas tadi siapa? Mas Deka. Ya Mas Deka tadi ada suatu lorong, Mas, menuju kerajaan. Memang tadi kan kita tanya sama beliau tadi kan, kita salam. Nah di sini ingin apa bersilaturahmi, terus tanya ada apa di tengah-tengah sini kok ada misteri apa kok sampai saya itu mungkin ada suatu gerbang itu, Mas. Nah itu kan ditelusuri lebih dalam lagi menuju suatu kayak kerajaan atau istana. Ya di sini yang memang orang kan belum tahu. Iya. Nah mungkin situ juga dirahasiakan privasi kerajaan apa. Tapi yang lebih disampaikan sama pesan beliau tadi itu kan yang sosok Ratu Siluman tadi itu ingin menguasai tempat ini. Jadi kayak aura yang positif ini kan jadi ketutup sama Ratu Siluman tadi, mau dikuasai biar tempat ini kan jadi kayak misteri, jadi kayak angker gitu kan, sambil apa namanya kayak memakan korban gitu kan.
Ya, beliau tadi kan berpesan juga, ya kan, minta tolong kalau memang diizinkan sama yang kuasa, ya disuruh pindah lah, biar tempat ini kan dijadikan suatu tempat yang bermanfaat, bermanfaat sama orang-orang sekitar sini gitu kan. Ya seperti itu Mas. Berarti itu di sini itu auranya itu banyak yang positif apa negatif Mas sebenarnya? Nah, sebenarnya itu positif. Berhubung ada pendatang, itu ingin menguasai tempat ini. Seperti berebut gitu Mas. Ya ingin dikuasai supaya apa? Ya supaya ini jadi wilayahnya dia. Iya, iya. Jadi kayak orang itu, manusia masyarakat di sini kan menilai itu tempat ini tempat angker gitu. Padahal tempat ini kan tempat enak untuk refreshing, untuk menghilangkan stres, apalagi untuk yang hobi memancing itu kan enak di sini kan. Sangat berpotensi wisata lah Mas. Iya betul. Sangat seru sekali ya Mas ya, karena banyak sekali dan mungkin sedikit tadi ya Mas di awal ya, disclaimer sedikit, saya pribadi mendapatkan sebuah gangguan lah, ya mungkin kurang kalau saya sendiri sih, entah itu gangguan atau mungkin sebuah pesan atau mungkin apa gitu ya, seperti didorong lah untuk masuk ke sini gitu. Iya. Boleh dijelaskan Mas? Iya, sebenarnya yang mau mendekat sama Mas Paus tadi kan, itu kan ingin berpesan juga, memberi suatu kayak pesan atau amanah itu, ya supaya itu dijelaskan bahwa di sini auranya itu positif gitu kan. Berhubung ada pendatang yang cocoknya tadi Ratu Silman tadi, jadi kayak berubah jadi negatif. Mempengaruhi manusia-manusia masyarakat di sini. Masyarakat di sini ya. Akhirnya stigma dari masyarakat sekitar lokasi ini akhirnya menjadi sebuah lokasi yang angker gitu ya Mas ya. Iya, karena kan sudah memakan korban Mas. Itulah jadi orang-orang beranggapan itu dikaitkan sama di sini. Wah, bendungan ini pasti atau danau ini kan angker kalau sudah memakan korban. Padahal yang memakan korban itu kan bukan yang tengah-tengah tadi, yang aurnya positif tadi bukan, tapi yang hantu di sini kayak makhluk halus yang tadi separuh ikan separuh manusia tadi. Manusia tadi. Untuk Mas Deka sendiri, Mas Deka sudah sampai di sini juga bersama kami. Iya. Ya, sama bisa disaksikan sama sahabat seluruh sekalian juga. Mas Deka, apa yang dirasakan setelah sampai di sini? Biasanya kan mungkin Mas Deka kesini mungkin di siang hari atau sore atau pagi ya. Kalau suasana malam, apa yang dirasakan Mas Deka? Dari datang tadi itu saya udah ngerasa itu ya seperti biasa itu Mas. Ya. Tapi nggak tahu itu tiba-tiba nangis saya itu. Ya, sedih kayak gitu sedih, kayak kehilangan apa gitu loh Mas. Tapi sebenarnya enggak. Ya mungkin bawaan dari sini ya mungkin. Iya. Energinya. Ya mungkin kayak sedih maun Mas. Tapi nggak tahu kenapa Mas. Ya seperti itu. Mungkin ya energi-energi dari sini yang dapat bikin saya sedih Mas. Artinya respon dari Mas Deka jadi sedih gitu. Mas Beng, bisa dijelaskan Mas Beng? Mungkin jadi sebuah penasaran dari Mas Deka ini. Ya karena kita kan perjalanan juga ekstrim Mas, ya kan. Terjal sekali kan, susah. Lokasinya. Mungkin ya di lereng gunung mungkin kan, jadi agak terjal juga, agak sulit juga. Ya mungkin juga yang dialami Mas Deka juga kan energi dari penghuni-penghuni yang kita lewati tadi juga kan. Merasakan mungkin di situ ada tragedi atau yang sedih atau apa kan. Kayak nyetrum gitu kan. Ikut merasakan juga gitu kan. Ya mungkin juga kan Mas Deka juga mempunyai kepekaan tersendiri mungkin. Karena bisa merasakan akhirnya apa yang dirasa oleh mereka pun bisa diterima, bisa ditangkap dan timbullah rasa sedih atau apa gitu, emosional lah dari Mas Deka ya. Iya. Untuk Mas Deka sendiri, kalau melihat untuk pandangan Mas Deka ini, lokasi ini lebih baik seperti apa Mas? Kalau Mas Deka sih? Lebih baik itu ya kalau bisa itu
aura negatif itu hilang mas. Jadi aura positif kan itu ini kalau jadi wisata itu kan bagus ya. Bagus. Tempatnya juga enak, mancing juga enak gitu loh mas. Buat healing ya mas ya. Buat nongkrong gitu kan enak tuh mas. Iya. Tapi semenjak ada tragedi ya. itu udah nggak ada yang sepi ya. Sepi. Sini ya. Itu ini dulu rumput nggak pernah panjang mas. Terawat ya. Terawat itu banyak apa itu namanya? Di sini itu banyak bunga-bunga. Seperti taman-taman gitu ya. Seperti taman mas. Ya. Seperti taman itu sekarang terbengkalai mas. Ya nggak diurus ya. Iya ini terurus. Dulu kan tujuannya ya bikin wisata buat mengalirin sawah gitu juga mas. Sebenarnya manfaatnya sendiri itu cukup banyak mas. Cukup banyak ya. Iya mas. Untuk area sekitar sini. Iya. Kalau menurut Mas Beng? Iya mas, kan dapat pengaruh tadi kan yang karena tragedi itu ya. Tragedi tadi ada korban juga, mungkin masyarakat juga kan berpikir wah mungkin di situ dananya tuh angker atau apanya tuh angker itu kan. Jadi ya ada rasa takut di situ mas. Iya. Makanya kalau orang main ke sini kayak dilarang jangan ke situ, di situ ada hantunya, nanti kamu bisa di gitu, itu. Tapi ini kalau saya mau bertanya dulu mas ya. Ini kalau kedepannya bisa lebih baik apa tidak mas tempatnya? Ya insya Allah bisa. Bisa ya mas. Yang penting kita kan berkeyakinan gitu kan. Iya mas. Jadi kita kalau mau apa-apa, misalnya mau main ke sini atau mau apa itu kan ya harus baca-baca doa biar nggak ada yang mengganggu gitu kan. Kalau niat mancing ya mancing aja, yang penting kita berdoa biar nggak kosong pikiran gitu. Ya kurang lebih seperti itu mas. Ada yang ditanyakan lagi ke Mas Beng? Sudah cukup mas. Sudah cukup? Sudah cukup. Kalau Mas Beng ya mengenai lokasi ini sendiri mas, ya kedepannya itu sebenarnya lokasinya bagus sekali mas. Saya menurut saya sendiri sih, malam pun enak gitu ya. Apalagi siang atau pagi atau sore gitu ya mas ya. Apa yang harus ditangani gitu mas di sini itu mas? Ya kalau bisa dari pihak yang berwenang atau pihak dari pihak terkait itu kan ya dihilangkanlah persepsi yang dibilang memakan korban tadi yang memang yang udah meninggal itu kan. Yang penting kita mungkin di sini ya seenggaknya ada petugas-petugas untuk kebersihan juga itu kan. Keamanan juga. Ya boleh juga apa namanya kayak mungkin kayak ikan di sini kan mungkin jarang ditambah juga nggak apa-apa. Ya yang penting kita berdoa gitu mas. Berdoa. Gitu. Karena lokasi yang ya banyak air ya seperti inilah. Lokasi areal terbuka atau mungkin seperti bangunan, kalaupun ditinggalkan tidak ada berpenghuni gitu ya, akhirnya dimanfaatkan betul. Seperti makhluk-makhluk yang ya ingin menguasai atau menempati di sini itu. Iya betul sekali ya. Karena kita pun ya merasa di sini tuh nyaman, apalagi mereka gitu ya mas ya. Betul. Untuk mungkin ya seperti fasilitas, sebenarnya fasilitas sudah ada ya mas ya. Sudah mas. Toilet atau apa ya. Cuman akses jalannya aja sih yang lebih diperbaiki, akhirnya ekonomi masyarakat sendiri terangkat gitu mas ya. Jadi sebuah wisata sebenarnya enak juga. Betul, buat nongkrong, buat apa kayak di bikin warung-warung juga, warung kecil itu sebenarnya kan potensi di sini wisatanya, untuk wisata itu kan cukup besar mas. Iya. Enak suasana itu kan adem di sini kan. Banyak perkebunan di sini, mungkin menjadi agrowisata lah. Iya betul. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang ditambahkan mas untuk Mas Beng sendiri? Kalau tambahan sedikit mas, nggak banyak kan. Yang penting jangan berpikiran negatif tentang tempat ini gitu kan. Kalau kita niatnya ingin main atau niatnya ingin kayak cari hiburan atau mancing atau nongkrong, ya nggak apa-apa silahkan. Yang penting ya kita mungkin baca-baca doa ya biar nggak diganggu, mungkin dari luar juga kan banyak juga kan. Yang penting jaga pikiran kita. Ya supaya kan kadang kita kan ngobrol bercanda mungkin sampai kelewat atau berbicara kotor kan juga pengaruh juga ya. Yang penting sikap kita kan, kalau ucapan kita ditata lah biar nggak menyinggung yang
penghuni-penghuni yang lain gitu. Nah, Mas Deka, sedikit mundur lagi ya. Iya. Tragedi yang dua anak gitu ya, yang tenggelam di sini. Ini pagar-pagar ini sudah ada atau belum, Mas? Sudah ada, Mas. Sudah ada ya. Itu kan udah rame-ramenya gitu loh, Mas. Itu kan pas rame gitu kan, hari apa itu? Sabtu Minggu kan. Sabtu Minggu ya, weekend soalnya. Weekend. Ya. Itu sore itu rame, Mas. Ya ini udah bagus itu. Ya. Ini pagar-pagar ya udah terpasang, semua udah terpasang, Mas. Nah, cuma ya mungkin namanya juga anak kecil ya, lala ya. Mungkin mau ke situ lihat ikan lebih dekat apa gimana gitu kan. Berarti ada kelalaian apa gimana kan nggak tahu kan, Mas ya. Iya. Anaknya berarti naik sini, Mas? Enggak, Mas. Enggak. Kan di situ kan kayak ada lubangnya. Namanya kayak pembuangan lah. Mungkin tujuannya dibuat itu dulu ditutup pakai apa itu, Nak? Kayak yang buat nganu pasir itu, Mas. Saringan. Seperti saringan. Ya, seperti saringan lah ya, Mas ya. Saringan itu ya. Nah, itu kan Lempengan biasanya itu ditutup sama itu. Nah, itu berhubung itu digunakan untuk membangun WC. Itu diambil. Ya. Nah, mungkin anaknya itu lewat situ. Berobos ke ngisor lewat bawahnya itu. Akhirnya keseret. Iya, Mas. Mungkin kan di sini seperti ada selurutan, Mas. Iya. Anak kecil kan. Modelnya kan iya, Mas. Terasiring gitu ya. Iya, kan ada kayak selurutan, mungkin anak kecil kan suka nggak, Mas ya. Menyelurut aja gitu mungkin, tapi gila saran sayang gitu, Mas ya. Ya mungkin kalau bisa jangan sampai terulang lagi lah, Mas. Makanya itu ya mungkin yang disampaikan Mas Beng tadi kan lebih jelas lebih ini ya, ditingkatkan lagi keamanannya iya, gitu ya. Penjaganya juga harus ada gitu. Karena malam pun ini ditinggalkan kosong. Iya, Mas. Ya. Lalu Mas Beng. Ya. Ya, kalau menurut saya, Mas, ya kan. Ya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ya kita kan harus waspada juga kan, meskipun mungkin kalau dibilang ini mungkin sudah positif atau mungkin sudah dihilangkan. Ya. Ya, kalau bisa juga hati-hati, waspada gitu kan. Ya, kita juga kan mungkin pas waktu mancing terus ngelamun terus ngantuk kan juga bisa kejebur juga kan. Jadi ya jangan dikaitkan juga sama yang kalau memang sudah bersih insya Allah kan. Tadi juga kan sudah berpesan juga beliau yang berpakaian putih tadi. Ya kalau bisa kan juga dibersihkan gitu kan biar enggak terulang kembali. Ya. Ya seperti itu, Mas, insya Allah. Oke. Mungkin udah cukup, Mas. Cukup, Mas. Sudah cukup ya. Iya. Mungkin saya minta sedikit sih dari Mas Deka. Boleh dikenalkan lokasi ini daerah mana, Mas? Daerah Kabupaten Kediri, Mas. Kabupaten Kediri. Di Kecamatan Kepung. Kecamatan Kepung. Dia nganu, Mas. Di apa itu? Di lereng Gunung Kelut lah, Mas. Lereng Gunung Kelut. Ya lebih ke atas lagi ya. Lebih ke atas. Mungkin nanti kalau bisa direspon ya video kita lebih dirawat lagi lah, lebih dikenal lagi ya, Mas ya. Ya. Sudah cukup? Insya Allah kita tutup ya. Iya. Baik, sahabat Slow, mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini. Mungkin ada sebuah pertanyaan atau menjadi sebuah penasaran ya dari sahabat Slow, bisa tinggalkan kolom komen di bawah. Ya, seperti itulah. Mungkin pesan dari saya sendiri sih tidak banyak. Seperti biasa, berulang-ulang kali saya sering sampaikan, kalaupun lokasi yang bagus, kalaupun kita tidak bisa merawat, lebih baik jangan dirusak. Karena seperti ini sudah bagus sih untuk keamanannya, mungkin karena ada kelalaian yang menjadi akhirnya ya, Mas ya, timbul sebuah korban atau tragedi yang lalu itu sudah terjadi. Nah, untuk kedepannya harapan kami sih lebih ditingkatkan lagi keamanannya, lalu kebersihannya mungkin lebih dirawat lagi karena sudah timbul berbagai ilalang, rumput-rumput liar
sudah disampaikan Mas Deka tadi bahwa dulu ini tempat yang sangat indah, ada taman-taman kecil. Nah, mungkin keindahan atau keramaian waktu itu ya, keindahan lokasi ini bisa terulang kembali, lebih aman lagi. Mudah-mudahan, amin. Amin. Baik, cukup sekian. Kita pamit. Kurang lebihnya pasti dari kami, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kondisi dimanapun sobat Selo berada. Selalu minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pamit. Salam budaya. Salam budaya. Sehat Sehat selalu. selalu. Yuk. Kisah yang pada tahun kemarin ya sempat viral Mas Ben. Oh ya. Pada tahun kisaran 2000 antara 2018 sampai 2019. Mungkin Mas Ben pernah tahu yaitu apa? Yang pernah diangkat kemarin sempat viral di Twitter, Mas. Oh iya iya. Itu namanya judulnya KKN di Desa Penari. Benar ya. Pernah dengar ya, Mas?